Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia berhasil menguji Poseidon, drone bawah laut yang disebut mampu beroperasi ribuan kilometer di kedalaman laut, membawa hulu ledak strategis dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Kremlin melalui pernyataan resmi dan laporan berbagai media internasional mengumumkan bahwa Rusia telah melakukan uji coba yang diklaim berhasil terhadap sistem bawah laut berlabel Poseidon. Sistem ini merupakan kendaraan tak berawak yang dirancang untuk membawa muatan nuklir dan bergerak secara otonom di kedalaman laut dengan tujuan menyerang sasaran strategis di wilayah pesisir. Kremlin menyebut uji coba ini sebagai pencapaian besar dalam teknologi strategis militer Rusia. Presiden Vladimir Putin sendiri menerima laporan langsung mengenai uji tersebut. Kremlin menyebut pengujian ini sebagai bagian dari rangkaian evaluasi sistem senjata baru untuk memverifikasi kinerja propulsi, navigasi bawah air, serta integrasi hulu ledak dalam skenario operasional tertentu. Klaim ini kemudian memicu beragam reaksi dari dunia internasional, terutama terkait aspek etika, hukum perang, hingga keselamatan lingkungan laut. Secara teknis, Poseidon yang juga dikenal sebagai torpedo nuklir otonom dirancang untuk beroperasi di bawah permukaan laut dengan kecepatan tinggi untuk kelasnya. Ia membawa hulu ledak besar dan memiliki profil akustik rendah yang membuatnya sulit dideteksi oleh sensor konvensional. Rusia mengklaim senjata ini mampu menimbulkan kerusakan masif pada infrastruktur pantai dan pelabuhan, bahkan berpotensi memicu efek tsunami lokal bila digunakan dengan muatan besar. Klaim yang segera memicu perdebatan ilmiah dan etika di berbagai negara. Dalam praktiknya, uji coba semacam ini biasanya menilai sejumlah parameter penting seperti kemampuan peluncuran, sistem propulsi bawah air, navigasi otonom untuk menghindari deteksi, hingga kestabilan termal dan akustik agar jejaknya tetap minimal. Namun, tahap paling sensitif adalah integrasi hulu ledak nuklir dan keamanan material radioaktifnya. Setiap kegagalan dalam tahap ini bisa berakibat fatal, mulai dari risiko radiasi hingga kecelakaan lingkungan serius. Meski Rusia menegaskan bahwa semua kendala tersebut telah teratasi, para ilmuwan dan pengamat internasional tetap menuntut bukti teknis yang independen. Salah satu klaim yang paling sering disorot adalah kemampuan Poseidon menciptakan gelombang tsunami buatan. Meski para ahli mengakui potensi daya rusak dari hulu ledak besar, banyak di antara mereka yang menilai efek tsunami berskala besar hanya mungkin terjadi pada kondisi geografis tertentu, seperti ledakan di perairan dangkal dekat pantai. Meski demikian, tetap ada konsensus bahwa senjata nuklir bawah laut akan meningkatkan dampak kerusakan dan risiko kontaminasi radioaktif di wilayah laut sekitarnya. Secara geopolitik, pengumuman uji ini langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara barat dan sekutunya. Mereka menilai bahwa penyebaran kendaraan nuklir bawah laut berpotensi mengubah keseimbangan deterrence global serta memperumit sistem kontrol senjata yang sudah rapuh. Jika klaim Rusia terbukti benar, maka Barat harus bersiap meninjau ulang strategi pertahanan pantai, sistem deteksi bawah laut, dan doktrin militer di era senjata otonom seperti ini. Dari sisi hukum internasional dan lingkungan, pengujian atau bahkan sekedar penggunaan sumber nuklir di bawah laut menimbulkan pertanyaan besar. Risiko pencemaran radioaktif dan pelanggaran terhadap konvensi non-proliferasi membuat banyak negara menyerukan kehati-hatian. Selama beberapa dekade, dunia telah berupaya membatasi pengujian nuklir demi menjaga stabilitas ekosistem laut. Karena itu, langkah Rusia ini dianggap sebagian pihak telah melewati batas yang disepakati secara moral maupun diplomatik. Menanggapi kritik tersebut, Kremlin menegaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari modernisasi sistem pertahanan dan respon terhadap perkembangan senjata negara lain.
Putin menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan menjaga kredibilitas kemampuan strategis Rusia sekaligus menunjukkan bahwa tekanan politik dari luar tidak akan menghentikan kemajuan teknologi negaranya. Dunia akan memantau dengan cermat apakah klaim keberhasilan Rusia dapat diverifikasi secara independen. Apakah langkah ini akan memicu pembicaraan baru tentang kontrol senjata, memperketat sanksi, atau justru mendorong perlombaan teknologi oleh rival strategisnya? Bagi para pembuat kebijakan global, tantangan utama saat ini adalah memastikan transparansi, menilai risiko lingkungan dan militer yang nyata, serta memperkuat mekanisme diplomatik untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. Pengumuman uji coba Poseidon menandai babak baru dalam sejarah senjata strategis modern, sebuah persimpangan antara ambisi teknologi dan tanggung jawab global. Dunia kini dihadapkan pada pilihan penting, merespon dengan dialog dan pengendalian risiko atau membiarkan perlombaan senjata ini mengaburkan batas antara kekuatan militer, keseimbangan lingkungan, dan norma hukum internasional. Terima kasih dan sampai jumpa.